Lebih murah dari BR-V dan Xpander Cross, beli XL7 Alpha aja. Cek this out. Hello guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gue Matum. Kali ini gue lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi, seberang terminal Pulau Gadung. Ini yang katanya Suzuki Pusat. Wow. Tadi gue bilang lebih murah dari Xpander Cross dan BR-V. Berarti kita ngomongin kelas low SUV ya. Yoi. Lebih murah dari dua unit itu. Ini XL7 Alpha. Ya beli ini aja karena lebih murah. Perbandingannya itu. Kenapa kita ambil bahasa lebih murah? Harga. Karena orang Indonesia, indikator pertama pasti harga ya men? Pasti. Yang lain nantilah nomor 2 sampai 10. Nomor 1 harga dulu. Yang penting harga cocok, semua lanjut. Harganya gue bahas dulu nih. Kalau ini harganya 310 jutaan lah. Yoi. Kurang lebih ya. Cross berapa men? 360 ya? 60 paling mahal. BR-V 360 juga. Kurang lebih segitu ya? Yoi. Jadi selisihnya bisa kurang lebih ya sekitar gocapan lah, kurang lebih. Nah itu nanti belum ngomongin cashback. Belum. Kalau ngomongin cashback bisa lebih dari itu. Kan teman-teman udah tahu ya kalau ngomongin Suzuki pasti cashback lumayan ya. Tapi poinnya adalah kalau nyari mobil keluarga dengan konsep low SUV, kalau ada yang lebih murah, kenapa harus beli yang mahal? Kan gitu. Poin pertama itu dulu harga. Lalu poin yang kedua, desain ya men. Desain. Ngomongin desain, ini masalah selera. Jadi setiap orang punya selera yang berbeda-beda pastinya. Subjektif sekali nih. Nggak bisa dipaksain. Tapi kalau ngelihat dari apa yang ada, faktanya dari bagian atas sampai ke bagian bawah, memang ini mobil walaupun harganya lebih murah, tapi gagahnya tetap nggak hilang. Jadi esensi SUV-nya tetap ada. Gagahnya itu nggak cuman pure gagah kalau untuk di XL7. Dia ada sisi elegannya gitu. Kerasanya begitu. Bukan yang semata-mata nonjolin cuman gagah, enggak ya? Enggak. Tapi ada sisi elegannya gitu. Dari engine hoodnya dibikin muscular di bagian samping, terus dari housing lampunya juga nih salah satu yang gua suka sebenarnya, model PPI ini dengan housing chrome. Housing chrome-nya bagus, nyambung sebenarnya, cuman di sininya kan udah nggak chrome. Kalau di tipe Zeta tuh chrome-nya kayak nyambung tuh di bagian bawah. Yang tipe varian bawah kan ininya chrome-chromean. Kalau ini karena varian atas dibikin blackout. Tapi blackout-nya ini salah satu yang gua suka juga, dibikin black glossy. Terus emblem Suzuki gede di bagian tengah. Perlampuannya lengkap sih, LED seamless gitu ya, multi reflektor, ada di RL-nya, lampu sen di bagian bawah juga. Untuk fog lamp-nya housing-nya lumayan gede dan ada undercut warna silver, jadi gradasi warnanya lumayan main lah ya gitu. Nah terus salah satu pertimbangannya, kalau ngomongin desain, balik masih di desain ya. Warnanya ini salah satu warna yang cukup menarik ya men. Cukup. Di Honda tuh namanya apa ya? Sen kaki. Sen kaki. Kalau di Suzuki namanya Savana Ivory. Yo. Atau Ivory Savana. Sama aja. Atau Ivana Saraswati. Wow. Isyana itu. Sekarang kita ke bagian samping. Masih ngomongin desain. Karena ini adalah XL7 Alpha, which is varian tertinggi, dia dikasih pilihan selain warna Ivory ini, dia atasnya dibikin blackout two-tone. Jadi sangar gitu. Bukan cuma gagah ya, sporty, tapi itu tadi gue bilang ada sisi elegan gitu yang nonjol dari mobil ini. Nah ini ke bagian kaki, gue suka lagi dia velgnya dibikin blackout hitam-hitam semua, nambah gagah gitu. Untuk ukurannya pakai 195/60, ringnya ring 16. Masih bisa diakses 1 in lah, sampai 17 juga masih bisa. Tapi segini menurut gue udah cukup proper. Dunlop, pengenalan pakai cakram, di atasnya ada over fender yang lumayan gede, emblem VVT. Lanjut ke bagian spion juga di sini pelipatannya sudah auto folding, terus ada lampu sennya gitu ya. Di sini juga udah lengkap, talang air udah ada roof rail. Karena kalau SUV tanpa roof rail itu bagaikan makan bubur nggak diaduk. Wah, lo tim aduk atau nggak aduk? Tim aduk dong. Oh iya dong, bubur mah harus diaduk lah. Harus lah. Kalau nggak diaduk tuh kayaknya nggak gitulah. Buat yang tidak diaduk, weh, ajak orang gua. Tim diaduk soalnya apa? Boleh komentar deh kalau komentar. Bahas itu aja bubur. Jadi nggak bahas mobil nih. Enggak. Kita bahas bubur. Kalau bubur kacang hijau diaduk? Nggak usah udah. Handle pintu dia krum-kruman, ada akses smart entry. Belakang ini krum-kruman juga, terus nggak ada side body molding. Terus ini ada side skirt warnanya silver sama seperti di bagian depan. Di belakang pengereman tromol dan
tetap ada over fender yang lumayan gede. Nah, yang gue suka nih di sininya diputus gitu ya, karena dia di blackout. Jadi konsep floatingnya itu kerasa nih di bagian samping, bagian belakang sini ya. Sekarang kita ke bagian belakangnya, men. Di bagian belakang, nih. Bukan lu. Ke belakang gue ya. Ini kayak pemain bola, bisa golin. Maksudnya, kerokin. Bukan. Ya. Nih, rear upper spoilernya bagus nih, ada silver-silverannya, high mount stop, flame washer, terus kacanya sudah pakai defogger juga. Nah, ini yang khas, ada LED yang khas gitu, LED bar untuk stop lampnya. Sekali lagi, ini selalu jadi identitas. Bagian belakang ya lampu, bukan hanya untuk mobil ini ya, mobil yang lain pun mereka berlomba-lomba bikin desain yang bagus untuk nonjolin identitas dari sebuah tipe mobil. Nah, ini salah satunya, ini dipakai di XL7 dan di R3. Tapi menurut gue bagus sih, ada line chrome tipis aja. Sini di blackout yang bikin efek visual seolah-olah kacanya gede gitu, padahal cuma sampai sini doang kacanya. Ini di blackout aja. Nah, terus emblem Suzuki. Nah, ini kameranya ada 2. Kenapa ada 2? Kenapa tuh? Lah, kalau cuma 1 nggak enak dilihatnya, men. Kalau 2 kan enak ya. Balance. Oh iya, kiri kanan, tangan maksudnya. Tangan, iya. XL7 Alpha, sini ada emblem hybrid, terus ada parking sensor, mata kucing. Nah, kakinya mana, men? Mata kucingnya ada, kakinya nggak ada. Nggak ada. Terus ini ada undercut warna silver juga. Overall secara desain, biarpun harganya yang termurah, tapi desainnya tetap merasa mahal. Nah guys, mesinnya nih ya, baik lagi nih yang tadi kita bahas yang di garis bawahi. Underline-nya adalah ini lebih murah ya, Yoi. dibandingin kompetitor yang tadi kita sebutin. Tapi mesinnya menurut gue proper sekali nih untuk dipakai di dalam kota, di luar kota, 7 penumpang, bawa barang, bertenaga tapi tetap irit. Wow, 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, pakai transmisi konvensional. Dia outputnya itu 105 PS, 138 Nm. Jadi secara engine udah proper. Belum lagi ditambah teknologi mild hybrid. Ya memang mild sih, belum full. Tapi sudah ada hybridnya, at least itu lebih one step ahead gitu. Dibandingin kompetitornya yang masih semuanya konvensional ya mesinnya ya. Yoi. Ini udah mild hybrid, lumayan lah. Jadi bisa nambah efisiensi bahan bakar. Terus walaupun itu kembali ke bagaimana cara kita berkendara sih. Sama ada tambahan tarikan sedikit di tarikan-tarikan awal dari motor listriknya. Dia menurut gue oke lah. Terus sini udah pakai peredam, udah cat dasar juga. Overall lebih murah, desainnya oke, mesinnya oke. Tapi promonya belum tahu nih oke atau enggak. Kita tanya langsung sama Om Erwin, yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Erwin. Halo Om. Walafiat sehat Om. Belum ditanya ya. Ya udah, Om. Langsung aja nih Om promonya. Tadi kita lagi bahas nih XL7 Alpha karena ini lebih murah dibandingin kompetitor. Dan Betul. akan lebih murah lagi kalau promonya bagus. Benar. Apakah sebagus itu Om? Sebagus itu loh Om. Promonya apa aja sih? Promonya, DP. diskonnya gede. Oh, diskon gede ya? Diskon gede. Nggak di-spill? Enggak. Nggak boleh? Takut Nggak. minder? Takut yang lain minder ya? Iya. Kalau kegedean gitu sih. Kalau kegedean nggak boleh, nggak enak kita kasih tahu Oh, nanti. nggak enak ya. Oh. Apa aja sih? DP berapa persen sih? DP Minimal. minimalnya itu 20% supaya rate bunganya itu kecil. Oh iya bener. Sebenarnya ada ya pilihan 10% ya? Ada. Tapi bunganya ya? Bunganya agak gede. Agak gede. Tapi memang betul kata Om Erwin ya. Jadi teman-teman memang seharusnya kalau ngomongin simulasi kredit, cari simulasi yang paling nyaman ya Om. Benar. Bukan masalah kecil-kecilan DP ya, bukan. Tapi harus di-compare juga angsurannya worth it nggak, masuk akal nggak. Betul juga nih dia nih. Selain DP, bunga 0% ada? Bunga 0% ada dong Om. Yang setahun itu ya? Yang tenor 1 tahun. Oke. 1 apa? tahun, Oh. sebenarnya bukan 1 tahun. Ada potongan 1 angsuran, jadi 11 bulan. Oh, 11 bulan 1 tahunnya. Ya. Jadi nggak 12 ya? Iya. Terus yang promo 50-50 itu masih bisa nggak sih? Masih bisa Om, jadi cash pembayaran 2 kali bisa. 2 kali ya? Di dalam 1 tahun ya Dalam Om. 1 tahun. Iya. Dan itu tetap dapat asuransi ya? Asuransi full all risk. Full all risk tetap ya? Iya. Oke. Apalagi Om? Sama trade in Om. Oh, trade-in? Trade-in. Tukar tambah? Tukar tambah sama semua merek mobil ya Om. All brand? All brand dan masih cicilan pun mobilnya kalau mau tukar dengan Alfa bisa. Bisa emang? Bisa lah. Tidak semua sales mau ngurusin itu ya guys. Tapi Om Erwin mau nih ngurusin mobil yang masih dalam proses angsuran ya. Mau. Dan itu pun bisa diurusin sebenarnya ya. Aku yang ngurusin sendiri. Iya, kadang buat teman-teman nih ada yang ngambil
Kan tenor bisa paling panjang sampai berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Anggaplah teman-teman ngambil mobil 8 tahun, baru 3 tahun udah bosen nih. Iya. Pengen tuker, angsuran masih berjalan. Berjalan. Banyak yang bertanya-tanya, Iya, bisa betul. nggak? Bisa. ternyata. Bisa dong Om. Mobil lamanya masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai Om, sampai mobil barunya nanti kita antar ke rumah. Ada cashback tambahan nggak? Ada. Jadi double cashbacknya. Double cashbacknya. Udah harga mobilnya kita kasih penawaran yang tinggi, terus nanti ada tambahannya lagi jutaan, bahkan dia sampai 5 jutaan. Bisa sampai segitu. Iya. Nah, kalau ada teman-teman yang udah punya hitungan duluan, bisa diadu nggak sih? Sangat bisa dong Om. Sangat bisa ya. Oh, hitungan mana kasih ke kita? Bisa dibikin lebih Iya, murah. Bisa lebih murah. Service warranty-nya gimana nih? Kalau ini service warantinya itu jadi nggak perlu Bapak Ibu khawatir dengan mahal nggak, intinya nggak perlu. Sampai 3 tahun itu gratis. Oli, jasa, Oli, spare jasa, part, spare part, berlaku di semua bengkel resmi ya? berlaku di semua brand Suzuki Di seluruh Indonesia? seluruh Indonesia. Nah, itu keren juga nih guys. Enaknya beli mobil baru begitu. Terus test drive-nya ada ya? Ready ya? Ready dong Om? Pasti ready. Itu Iya. ada kelihatan tuh. Iya. Jangankan Excel 7 ya? Gymnya Gym ready. aja ada ya test drive-nya ya? Jadi buat teman-teman, kalau ke sini ke pusat mah semua mobil untuk test drive ada ya? Ada. Bisa ada. datang langsung ke sini boleh, ada tempat test drive-nya gede. Atau kalaupun nggak sempat, nanti Om Erwin bisa datang ke sana. Bisa langsung kita bawakan ke kantor atau ke rumah bisa. Bebas lah ya? Bebas. Se-fleksibel mungkin, tinggal tentuin aja harinya, tempatnya, sama unitnya mau unit apa gitu ya? Betul Om, betul. Banyak pilihannya. Oke Om, trade-in udah, test drive udah. Promo yang lagi rame nih selain XL7 bulan ini apa Om? Yang sekarang lagi rame di Suzuki itu City Car Baleno. Pastinya kita kasih diskon yang paling terbaik. Terus, bener nggak sih kalau Vitara itu diskonnya lagi ini? Vitara juga diskonnya itu lagi oke bingit. Oke bingit. Iya. Oke bingit itu berarti 3 level dari oke banget ya? Benar. Berarti dia lebih oke ya? Oh iya, lebih Karena oke. ada oke, oka, oku, oki. Oki. Nah, oki itu di atasnya oke gitu ya? Benar. Jadi gede banget berarti Betul ya? Om. Wow. Dan itu mobilnya ready juga unitnya? Ready Om, ready banget. Oke, tapi intinya promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua tipe ya? Di semua tipe Suzuki bisa kita pakai promo itu yang tadi kita sebutkan semuanya Om ya. Kayak Oke. R3, Espresso, Grand Vitara, Baleno, XL7 dan Jimny. Ada juga ya? Ada. Kalau ini kan udah tipe tertinggi mah lengkap lah. Kalau tipe bawahnya kan Beta, Zeta, nggak ada talang air, spoiler belum ada kamera parkir, tuh gimana ya Om solusinya ya? Itu gunanya kalau sama Erwin Om. Apa tuh? Semua saya kasih, saya pasangin. Kayak misalkan di Jetta, Beta itu kan aksesorisnya itu Iya, kayak belum lengkap belum lah ya. lengkap. Erwin pasangin. Bayar lagi kali. Nggak bayar, gratis. Gratis ya? Jadi itu sebagai pengingatnya. Oh, kalau saya beli sama Erwin, saya dipasangin loh. Jadi mobil saya udah mirip sama yang tipenya paling tertinggi. Gitu. Oke, nah itu bagusnya tuh. Jadi kalau mau Om Erwin nih yang belum lengkap bisa dilengkapi. Atau Dilengkapi. bahkan teman-teman punya request lain sebutin aja ya. Ya, betul. Nanti biar bisa diomongin di depan, teman-teman bisa dapat yang diinginkan gitu ya. benar. Minta simulasi dulu, konsultasi dulu, yang lain-lain bebas lah ya. Iya, benar. Om, ada katalog digital nggak? Atau IG mungkin? Ada Om. Kalau Instagramnya itu Erwin Suzuki. Erwin Suzuki. Iya, kalau FB-nya Erwin Suzuki juga. Oh sama dong kalau gitu. Iya. Jadi intinya Erwin Suzuki di Instagram dan di FB ada ya? Iya. Atau kalau mau langsung enak sih, mau konsultasi, nanya-nanya, minta hitungan, cek slik, langsung WA aja Langsung ya? WA aja, mau telepon 48 jam Om. 48 jam, 2 hari deh hitungannya. Iya. Ready pokoknya, dia emang nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Ada lagi yang mau sampaikan nggak? Itu aja. Itu aja, oke Ya. Om, ditunggu WA dan telepon dari Sama-sama. teman-teman. Terima kasih Ya. banyak. Kita lanjut lagi guys, ke Merdeka. teman-teman yang super cakep. Enggak, itu kata-kata motivasi. Kenapa kalau pantun dikasih cakep, kalau kata-kata motivasi dikasih cie? Cie. Gitu. Kenapa ya? Oh, lanjut aja deh. Masih ngomonginnya tadi, underline-nya mobil ini lebih murah dari kompetitornya ya. Jadi mending beli mobil ini aja nih, si XL7 Alpha. Kenapa? Selain lebih murah, desainnya oke, mesinnya oke, promonya juga tadi Om Erwin udah bilang saat ini lagi oke banget. Terus ketika kita masuk ke interior, kita dapat tampilan yang menurut gue juga cukup mewah. Selain nanti fiturnya mau kita bahas, tapi gue mau lihat tampilannya dulu dan menurut gue ini oke. Setirnya sudah dibalut kulit, ada jet titan asli, 3-spoke, bawahnya dibikin flat bottom, berbagai macam pencet-pencetan fitur. Di sini juga dashboard ada bahan-bahan dark charcoal nih finishingnya, ada silver-silveran yang nyambung sampai ke bagian door trim. Di sini juga ada soft touch gitu untuk bagian siku kita biar nggak terlalu sakit ya kalau kena plastik. Gitu, menurut gua oke sih.
Nah sekarang ngomongin fitur nih, fiturnya juga lumayan banyak ya. Di pencet-pencetan sebelah kanan nih, steering switch itu ada cruise control. Ada automatic idling start stop. Jadi ketika kita berhenti yang stop and go gitu, mungkin di lampu merah yang cuma sebentar, atau yang macet, terus jalan dikit macet lagi gitu. Nah ini mobilnya, mesinnya bisa mati sendiri, tapi AC dan audio semua hidup masih. Untuk ngiritin bahan bakar, gokil. Cruise control tadi, untuk bantu kita ngunci kecepatan, jadi nggak usah diinjak tuh gasnya, cukup mainin di sini. Jadi kaki lo bisa lebih santai. Karena kalau berkendara ya, biarpun matic, badan, tangan, itu tuh kaki kiri itu bisa santai, tapi kaki kanan mah jalan terus. Karena rata-rata orang kidal pun ketika nyetir matic nginjek gas pakai kaki kanan, men. Ya iya. Nggak ada yang pakai mulut, nggak ada. Pasti kaki kanan. Kaki kiri nggak ini juga gitu, nggak proper. Tapi nggak tahu juga sih kalau ada yang pakai kaki kiri ya. Nggak tahu juga. Kalau yang ada tuh, Anda boleh komentar di kolom komentar, nanti kita pin. Itu soalnya jarang banget nginjek gas pakai kaki kiri. Terus apalagi ya? Nih ada engine engine start stop button. Karena sudah kilas ya. Nih automatic idling start stop, automatic idling start stop. Waduh. Ada bahasa Indonesianya aja nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Bahasa Sunda? Nggak ada. Ada bahasa Sunda naon ya, men? Automatic idling start stop. Otomatis keren. Terus ada electric stability program. Jadi mobilnya bisa lebih stabil. Terus ada manual leveling. Jadi selain dia auto, lampunya nih, tuas lampunya auto, bisa nyala sendiri atau hidup sendiri ketika gelap ataupun terang. Sorot lampunya itu bisa diatur langsung dari sini. Selain sudah LED dan multi reflektor tadi ya. Dan menurut gue itu nice sih. Terus apalagi ada hill hold control. Kayak gitu-gitu dah. Ada ABS, ABD, seat belt lengkap, airbag. Ini untuk keselamatan udah oke sekali ya sebenarnya. Di bagian tengah, head unit, dia yang model voting, koneksi ke smartphone juga bisa lebih mudah. AC sudah auto climate, sudah digital juga pastinya. Ini laci penyimpanan terbuka, ada power outlet juga di sini buat ngecas. Terus cup holdernya dia terintegrasi sama AC. Jadi kalau teman-teman punya minuman dingin tuh bawa itu minuman dingin nih, taruh di sini aja bisa lebih awet lah dinginnya karena AC-nya tuh nyembur ke situ. Ini kebetulan mobilnya yang manual ya. Karena tuasnya gini. Tapi kalau yang matic-nya dia pakai yang konvensional, handbrake mechanical. Nah, ini untuk armrest-nya sekaligus glove box. Kecil sih. Tapi dia bisa maju. Nah, ini juga joknya tuh. Ada kulit-kulitan kombinasi sama bahan fabric jadi nggak terlalu panas. Kecuali kalaupun mau pakai kulit, kulitnya pakai kulit yang kayak di Grand Vitara lah minimal. Dia perforated, bolong-bolong itu enak tuh. Kalau mau full kulit ya. Tapi kalau nggak, mending yang begini yang kombinasi. Nah, ini nih yang mau kita bahas juga nih. Smart mirror. Jadi spion tengah yang dia ke belakangnya itu pakai kamera. Makanya tadi kenapa di belakang kameranya ada dua, karena bisa ngerekam. Ini juga di depan ada kamera yang ke depan. Jadi di sini ini bisa di split nih tampilannya ke depan dan ke belakang sekaligus dalam satu mirror. Wih, keren. Dan itu otomatis ngerekam. Ini penting untuk dokumentasi teman-teman ketika mungkin nanti butuh bukti atas kejadian apapun lah. Mungkin amit-amit ya, kecelakaan atau ada apa-apa lah. Ini bisa jadi barang bukti, bahkan bisa untuk bantu klaim asuransi juga ya. Yo, gitu guys. Jadi ya fiturnya biarpun ini yang salah satu yang paling murah ya dibanding kompetitornya tadi, tapi fiturnya juga nggak kaleng-kaleng sih. Nah guys, gue ada di baris kedua nih. Kenapa gue ada di baris kedua? Karena gue masuk di pintu kedua. Ya iyalah. Iya dong. Nggak, jadi gue mau jelasin gini. Tadi kan udah kita bahas di depan. Jadi kita lagi ngomongin low SUV keluarga. Yang artinya yang naik mobil ini bukan cuma driver sama passenger baris pertama doang. Ada keluarga besar yang mungkin akan dibawa, tetangga mungkin. Bisa. Teman kerja, Bisa. teman tapi mesra, Bisa. mesra tapi tidak berteman, tidak jadian. Wow. Ada yang begitu ya? Ada, yang penting check in. Maksudnya? Oh, ini dia apa namanya? Google Map kan check in tuh ya, check in Iya. place ya, gitu maksudnya. Susah banget gue nyapuinnya. Intinya ini bisa untuk 7 orang penumpang, dewasa semuanya bisa masuk. Di baris kedua ini ada 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt, ada isofixnya juga. Kalau berdua ini bisa jadi armrest. Di belakang baris ketiga juga bisa untuk 2 orang dewasa. Kita udah sering banget coba dan itu benar-benar masuk orang dewasa di belakangnya. Jadi bisa cukup nyaman. Gue nggak bilang lega banget atau lega gitu. Cukup lah untuk orang dewasa. Dan kompetitornya pun sama. Di baris ketiga mah lu nggak bisa ngarepin terlalu banyak. Tapi orang dewasa betul-betul masuk dan nyaman. AC double blower gitu. Dan ininya lumayan rata jadi kaki tuh bisa leluasa lah di sini. Dan itu bikin suasana kabin jadi lebih lega. Terus ada lagi men yang lebih lega dibandingin kompetitornya. Apa tuh? Bagasi. Yuk.
Nah guys, walaupun memang selisihnya tipis-tipis ya sama kompetitornya, tapi bagasinya XL7 ini adalah salah satu bagasi yang terluas di kelasnya dibanding kompetitor ya. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan lain, ada separatornya dipisahin gitu ya, dan ini lumayan panjang tuh, jadi buat taruh barang-barang panjang bisa. Intinya kalau mau diratain juga pelipatan 50-50 gitu. Memang sih selisihnya sama kompetitor sedikit ya, tapi faktanya memang ini yang terluas sih. Kita harus sebutin juga itu. Dan selain murah, desain oke, mesin oke, fitur banyak, dimensi gede. Sudahlah, kalau memang ini lebih murah, kenapa harus cari yang lebih mahal? Toh, semuanya tercukupi, ada semua di sini. Yang mau pesan langsung aja ke Om Erwin, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya, yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All product, all merek, silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.